orang yang bijak dalam menggunakan sosial media. Pemuda-pemudi ya Indonesia yang dimana kita nantinya adalah generasi penerus bangsa. Zaman sekarang kan menggunakan sosial media. Nah, dari sosial media ini kita juga bisa membagikan hal-hal. Halo, kembali lagi di Circle Podcast Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sudah kedatangan tamu yang sangat cantik dan luar biasa. Di sini kita akan berbincang tentang Sumpah Pemuda, di mana kita ketahui pada tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda itu merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji-janji tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Di sini, perkenalkan, nama saya Veronica Vika Bintang, saya sebagai host, dan tamu saya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Agustin, saya dari kelas A4 Jurnalisme. Perkenalkan, nama saya Anjali, saya dari kelas A4 Jurnalisme. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, nah di sini kita kan akan memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Gimana nih, sharing sedikit ya, ngobrol sedikit, apa yang Anjali ketahui tentang Sumpah Pemuda? Yang saya ketahui ya kalau soal Sumpah Pemuda tuh, Sumpah Pemuda seperti yang kita ketahui kan, Sumpah Pemuda itu adalah Kongres Pemuda yang dilaksanakan pemuda pada tanggal 27 Oktober sampai 28 Oktober. Yang dimana kita sekarang kan memperingatinya kan tanggal 28 kan. Jadi Sumpah Pemuda ini menurut saya nih, Sumpah Pemuda ini adalah tonggak dari kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Kalau menurut Firda gimana? Kalau menurut saya itu adalah lanjut dari jawaban dari Anjali ya. Jadi kayak Sumpah Pemuda itu adalah pengakuan nih dari pemuda-pemudi dalam mengikrarkan satu tanah air. Nah, ini selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Itu seperti itu. Menurut kakak gimana? Kalau menurut saya tadi sudah saya jelaskan di poin pertama, Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi bangsa Indonesia dengan menyatakan janji-janji satu bangsa, satu bahasa, dan tanah air. Adapun dalam Sumpah Pemuda kan ada 3 poin yang ada 3 poin. Dan selanjutnya yaitu apa sih makna dari Sumpah Pemuda menurut makna dari kalian? Aku dulu ya. Jadi makna dari Sumpah Pemuda itu adalah lebih ke menjunjung rasa tinggi persatuan. Jadi berbeda-beda tapi tetap satu maksudnya. Jadi dalam Sumpah Pemuda itu adalah nilai yang terdapat dalam 3 poin itu adalah persatuan, dari persatuan tanah air, berbangsa dan berbahasa. Jadi kayak persatuan itu sangat penting bagi dalam memerdekakan suatu kemerdekaan. Kalau menurut Anjali gimana? Kalau menurut saya sama kayak Firda ya, dimana di sini menurut saya nih kalau Sumpah Pemuda ini untuk menyadarkan kita sebagai bangsa Indonesia yang dimana kita tuh berbeda-beda gitu, kayak semboyan kita kan yang Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi tetap satu juga gitu. Menurut saya seperti itu makna dari Sumpah Pemuda. Nah, kalau menurut saya itu menyatukan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hampir sama ya, intinya sama ya, menyatukan Indonesia. Persatuan yang utama dalam. Selanjutnya itu ya bagaimana mempertahankan kebanggaan berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Nah, sekarang tuh di era yang sangat maju ya. Jadi bahasa dari luar pun mulai masuk ke negara kita di Indonesia gitu. Adapun contohnya kita mengambil jurusan bahasa Inggris, kita belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris ini kan sangat penting juga dalam berbahasa internasional kan. Nah, tapi kita jangan melupakan bahasa Indonesia kita sendiri. Jadi dalam negara kita sendiri ya kita harus wajib menggunakan bahasa kita, bahasa ibu kita itu bahasa Indonesia kita, bahasa nasional gitu kan. Yang harus kita bangga karena pada Sumpah Pemuda kan dalam 3 poin itu kan ada yang disebut persatuan, yaitu berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kalau untuk Anjali sendiri gimana? Kalau menurut saya sama seperti Firda juga ya, yang dimana kita sebagai remaja, maksud saya sebagai pemuda-pemudi ya Indonesia yang dimana kita nantinya adalah generasi penerus bangsa. Kita harus mengembangkan bahasa Indonesia kita. Yang dimana kan seperti sekarang
kita tuh kan sering nih pakai bahasa yang kita mix, maksudnya kita campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa asing. Menurut saya nih, kalau untuk itunya untuk semakin mengembangkan bahasa Indonesianya tuh, kita tuh harus mengurangi mencampuri bahasa Indonesia dengan bahasa asing, lebih banyakin kita tuh pakai bahasa Indonesia yang bagus dan baik yang benar gitu. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya kurang lebihnya seperti itu. Kan kita nih ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, kan kalau di kampus kita memang wajib menggunakan bahasa Inggris, tetapi setelah kita keluar dari kampus ya menggunakan bahasa Indonesia gitu. untuk berkomunikasi dengan teman atau sekitar gitu. Karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang sangat penting juga karena bahasa ibu kita. Ya, Itu bahasa nasional kita ya, bahasa negara kita itu sendiri gitu. Iya, gitu. Jadi bahasa Indonesia sangatlah penting ya. Nah, kemudian sebagai pemuda Indonesia, kontribusi apa yang harus kita lakukan atau kita berikan kepada negara kita sendiri? Bisa yang jadi dulu. Udah duluan aja. Mungkin bisa. Yang pertama mungkin lebih ke literasi, itu kayak dimana kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kita atau kita belajar membaca atau mencari pengetahuan atau mempelajari suatu negara kita itu sendiri. Kita juga harus bisa mendalami itu. Kemudian harus kita tuh kayak bisa menerima pendapat dari pemikiran orang lain. Dalam Sumpah Pemuda itu sendiri kan adalah persatuan kesatuan. Nah, bagaimana cara kita sendiri ini untuk menerima pendapat atau pemikiran orang lain, tapi kita juga harus memberikan feedback yang baik juga kayak gitu. Kita juga harus berusaha untuk belajar berorganisasi yang baik. Kemudian ya seperti itu, kayak kita harus zaman sekarang kan menggunakan sosial media. Nah, dari sosial media ini kita juga bisa membagikan hal-hal yang positif bagi orang lain gitu. Seperti juga misalnya kita seni atau hal-hal yang menarik di negara kita juga bisa kita tampilkan atau kita sharekan kepada orang-orang luar supaya orang luar tahu gini keunikan dari negara kita sendiri gitu. Intinya kita harus menjadi pengguna sosial media yang baik, pengguna sosial media yang baik gitu. Juga harus bermanfaat bagi negara juga gitu. Kalau untuk Angeli sendiri gimana? Kalau untuk saya nyambung dari jawaban Firda ya. Kalau untuk saya tadi kan iya, emang terus ya. Memang jawabannya nyambung gitu. Jadi nyambung dari pertanyaan Firda. Jawaban Firda dari pernyataan Firda. Kalau untuk saya tuh kita nih banyak budaya ya kan. Kita harus mencintai budaya kita gitu. Yang dimana kita harus mengembangkan budaya kita harus mencintai tanah air kita, mencintai dalam arti bukan arti kita harus cium tanah dan yang lainnya ini kan, mencintai dalam artinya tuh melestarikan gimana kebudayaan kita, bagaimana bahasa kita, bagaimana kehidupan berbangsa kita, itu sih seperti menurut perspektif saya. Oke, jadi kurang lebih ya. Jadi Firda bilang harus menjadi seorang yang bijak dalam menggunakan sosial media. Kalau Angeli itu lebih ke melestarikan kayak bahasa, kemudian culture budaya, karena budaya kita itu sangatlah beragam-ragam banyak ya. Jadi perlu juga kita lestarikan atau kita kenalkan ke budaya luar gitu ya. Jadi kan melalui media sosial. Oke. Nah, kemudian upaya sebagai seorang pemuda dalam mendukung 3 isi Sumpah Pemuda agar semakin lestari dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana? Kayaknya kurang lebih seperti yang tadi hampir sama. Kayak lebih ke maksudnya tuh ya misalnya dalam forum kecil bisa kita organisasi yang kecil itu kan kayak ada kesatuan sama persatuannya, kayak beda-beda pendapat tapi kita harus dijadikan satu gitu. Itu kayak ada dalam forum yang kecil gitu, dalam pemuda-pemudi. Kalau dulu kan emang kayak forumnya kayak lebih besar gitu ya. Terus kalau menurut saya sih seperti tadi yang saya katakan, kalau untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda, dari yang paling pertama kan kita tuh harus mencintai budaya kita. Yang kedua, budaya kita ini kan gimana kita tadi kan banyak beda-beda kan. Kita harus melestarikannya kayak itu budaya kita kan banyak. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Yang kedua itu tadi itu kita harus mencintai tanah air kita. Yang ketiga, kita harus berbangga sama bahasa kita sendiri. Kenapa kita harus berbangga? Karena bahasa kita unik loh. Bahasa kita loh termasuk bahasa yang unik di dunia.
Iya, karena Iya. banyak sekali ya. Karena memang kalau untuk didengarkan doang, bahasa kita ini adalah bahasa yang sulit untuk diidentifikasi. Gitu. Oke, jadi bahasa di Indonesia itu juga sangat beragam juga kan. Iya. Contohnya kayak di daerah kita sendiri ya. Iya, kita kan Kita banyak bahasa banget. daerah gitu kan. Jadi itu sulit untuk orang luar juga memahami atau mempelajarinya juga. Kalau untuk bahasa nasional ya bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa-bahasa yang lainnya itu beragam. Adapun untuk itu kan kayak lebih dalam 3 poin itu yang paling penting adalah kesatuan, gitu, Iya, kesatuan. kesatuan. Jadi kita sama apa ya warga negara Indonesia itu kayak lebih bersatu gitu untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Mempertahankan budaya-budaya kita seperti itu. Mungkin itu aja ya yang dapat kita obrol pada hari ini. Terima kasih kepada Anjeli dan Firda yang sudah membagikan pengalaman atau pengetahuannya tentang Sumpah Pemuda. Sangat luar biasa ya pengetahuannya tentang Sumpah Pemuda. Jadi meskipun kita dari pendidikan bahasa, tetapi kita juga tahu apa itu Sumpah Pemuda, maknanya dan lain sebagainya. Benar sekali. Waduh, udah nggak kerasa ya kita udah berbincang panjang lebar tentang Sumpah Pemuda. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Anjeli dan Firda karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang atau ngobrol singkat. Saya Veronica Vika Bintang, pamit undur diri. And See you.